Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, ketika beliau menceritakan tentang keutamaan daripada majlis ilmu, keutamaan daripada majlis zikir, yang mana beliau menceritakan di dalam qasidah yang sangat panjang, qasidah yang intinya bisa menggugah daripada kemauan atau hati kita untuk kita cinta kepada zikir, cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan, dan cinta kepada orang-orang soleh yang mana mereka telah sukses menjalankan kehidupannya. Di dalam qasidah yang panjang, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, wa idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri, wahai kalian, jika kalian ingin hidup dalam keadaan bahagia selama-lamanya, sepanjang-panjangnya masa kehidupan kalian di dunia, dan ini adalah yang diharapkan oleh kita-kita semua, insya Allah kita selalu diberi kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa resep yang akan diberikan oleh beliau. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri wa taj'al ba'dal mauti fi rawdatil qabri. Begitu pula Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, bukan hanya Anda hidup bahagia di dunia, bahkan dikatakan setelah Anda meninggal di kuburan, Anda mendapatkan kuburanmu seperti taman daripada taman-taman surga. Kalau orang mendapatkan kebahagiaan hanya di dalam kehidupan dunia, coba apa manfaatnya kehidupan tersebut? Yang mana kita semua mengetahui bahwasanya kita semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang hakiki yaitu adalah nanti kehidupan di akhirat. Kita di sini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ibarat ladang bagi nanti akhirat. Kita hidup di dunia, kalau kita pikirannya, kemudian atau programnya atau kemauannya kita hanya menginginkan mendapatkan kebahagiaan di dunia, percuma. Ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, aku beri kalian resep yang mana kalian akan pasti hidup di dunia dalam keadaan berbahagia, dan kalian akan meninggal nanti menjadi kuburanmu akan menjadi kuburan daripada taman-taman surga. Semoga kuburan kita semua dijadikan taman daripada taman surga. Bukan hanya itu, kata Imam Haddad, wa tub'ats 'inda an-nafkhi fi as-suri amina. Bukan hanya Anda mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan, kebahagiaan di dalam kehidupan, Anda mendapatkan yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kuburan menjadi taman daripada taman surga. Apa cukup seperti itu? Bukan, belum. Dikatakan wa tub'ats 'inda an-nafkhi fi as-suri amina. Begitu pula ketika nanti kalian dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hisab, untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk totalan dalam keadaan Anda tenang dan aman. Waduh, subhanallah, resepnya sangat hebat. Hidup di dunia tenang, kemudian di alam kubur menjadi taman daripada taman surga, dibangkitkan, dihisab dalam keadaan aman, tenang. Enak orang-orang yang seperti ini. Lah kita kepingin tahu apa ya Imam Al-Haddad resepnya. Kita kepingin tahu. Nah, dikatakan wa tub'ats 'inda an-nafkhi fi suri amina minal khaufi wat tahdidi wat tardi wal khusri. Aman dari apa? Aman daripada ketakutan. Karena orang kalau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya nanti, mereka itu pasti dalam keadaan ketakutan. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran banyak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, orang yang berbuat baik sekecil apapun akan dihisab, akan ditotal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini semua orang, kita semua ini sudah mengetahui tentang ini semua. Kita bisa introspeksi diri kita.
Kita ini adalah termasuk orang yang banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala atau banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan, di dalam 24 jam waktu kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala itu berapa? Yang selalu saya katakan, biasanya orang-orang itu cuma mementingkan sholat 5 waktu. Oke, sholat 5 waktu selamat, sholat 5 waktu selamat. Tapi orang-orang kita kadang-kadang sholat 5 waktu pun masih ditinggalkan, wal'iyadzubillah. Terus kepingin hidup dalam keadaan tenang, kepingin rizkinya lancar, kepingin di kuburan aman, enak loh. Kok bisa kalian mempunyai pemikiran seperti itu, sedangkan kalian tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan adalah sesuatu yang sangat bahaya. Dahulu pernah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'i Allah katsira." Ya Rasulullah, syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Saya bingung, mana daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang perlu saya lakukan, mana yang perlu saya amalkan. Memang mungkin kalau kita sekarang ngelihat sepertinya itu bingung. Kita ini disuruh berzikir, kita ini disuruh bersolawat, kita ini disuruh ngaji, kita ini disuruh sholat, kita ini disuruh sedekah, kita ini disuruh zakat, kita disuruh puasa. Sing genan di sini. Nah, sebentar. Iya, kata Rasul, ini dulu pertanyaan yang kalian pikirkan pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, saya bingung. Dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Langsung kata sahabat tadi, coba rincikan ya Rasulullah, apa daripada syariat-syariat yang perlu saya lakukan. Langsung kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperintahkan 5 daripada rukun-rukun Islam. Ya, lakukan sholat 5 waktu, jangan pernah engkau tinggalkan. Kemudian dikatakan zakat, waktunya engkau wajib mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Waktunya masuk bulan Ramadan, puasalah di bulan Ramadan. Waktunya Anda mampu untuk berangkat haji dan umroh, berangkatlah haji dan umroh. Kemudian langsung orang tadi mengatakan kepada Rasulullah, ya sudah Rasulullah, kalau memang itu maka aku katakan aku tidak akan menambah daripada amalan tersebut. Langsung Rasul mengatakan salimar rajul in sodaq. Orang ini akan selamat jika memang dia tekun benar-benar menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ini akan selamat. Nah, tapi sekarang kan kita ini kadang-kadang sholat 5 waktu, ya Allah, itu kita entengkan. Kita entengkan, kita repot, kita tunda, kadang-kadang sampai keluar waktu, wal'iyadzubillah. Lah, ini adalah sesuatu yang bahaya. Orang yang seperti ini kira-kira coba nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak takut dan tidak merasa bersalah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Kahfi sudah dijelaskan, "Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ya Allah, ini perincian apa? Akuntingnya siapa ya Allah yang telah menulis ini catatan daripada amalan-amalanku? Semua detail, Anda jalan ditulis, Anda jalan untuk kebaikan ditulis, Anda jalan untuk kemaksiatan ditulis, Anda berniat untuk melakukan kebaikan ditulis, Anda berniat untuk melakukan kesalahan ditulis. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa kabiratan illa ahsaha. Nah, orang bisa tahu sekarang tentang dirinya, bagaimana dia ini ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kira-kira selamat atau tidak, berani atau tidak. Nah, Imam Haddad memberikan kepada kita resep. Kalau Anda kepingin hidup di dunia dalam keadaan bahagia, kemudian Anda di dalam kubur menjadi kuburanmu seperti taman, kemudian ketika dibangkitkan Anda pede daripada ancaman-ancaman yang akan terjadi di waktu Anda totalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya itu, dikatakan wa tu'radhu marfu'an kariman mubajjala. Dan bahkan Anda di akhirat disambut oleh penghuni-penghuni akhirat dalam keadaan terhormat, dalam keadaan Anda diagung-agungkan oleh penghuni-penghuni akhirat, termasuk para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Nabi.
Nanti kadang-kadang kita ngomong seperti ini, teko endi ngomong ngono iku. Ya, teko endi ngomong ngono. Hei, kita ini berbicara hal seperti ini, menceritakan hal seperti ini, yaitu adalah semua sumbernya daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang selalu seperti saya katakan, ketika ulama-ulama kita, salaf-salaf kita mengarang qasidah seperti ini, bukan apa namanya, bukan ngarang, bukan morong-morong ini loh, di omang nganggur, aku saya kita ngarang qasidah apa ya, ngarang qasidah ini, bukan. Imam Haddad setelah ilmu yang beliau miliki, kemudian beliau membaca daripada Al-Quran, membaca daripada hadis, beliau itu menyimpulkan itu semua di dalam bait-bait syair seperti ini. Untuk apa? Untuk sebagai pelajaran bagi kita semua. Ya, kan repot kadang-kadang ini orang-orang apa namanya, banyak yang sedikit-sedikit mengatakan mana dalilnya, mana dalilnya. Batukmu itu loh dalilnya. Ya, lo kemarin loh saya di Instagram saya itu saya ngupload apa namanya, doa-doa nisfu Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kok ono wong fudul kepo moro-moro mlebu, maaf ya, apa namanya, Habib itu kan tidak ada dalilnya. Loh, kok niku lho lapo fudul kepo ndelok Instagramku iku lapo? Ya, maaf ya Habib, tidak ada dalilnya. Kemudian apakah perlu kita mengikuti Habib Umar? Apakah perlu kita mengikuti Habaib? Yang paling perlu diikuti itu adalah Rasulullah lan. Langsung tak jawabnya jawaban guyon. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Percuma lek kirik jenggong, ojo jenggong pisan padha gendenge sampai kayak ngono. Ya, sampai jalan-jalan. Guk. Delok entek tinggalan. Lek sampean mandek jenggong pisan padha gendenge. Ya sudah, saya jawab guyon kemarin di Instagram itu. Karena sedikit-sedikit tidak ada dalilnya. Nah, di sini Imam Haddad mengatakan wa turfa'u wa tu'radu marfu'an kariman mubajjala. Anda disambut oleh penghuni akhirat. Anda dimuliakan oleh penghuni akhirat. Loh, dari mana? Lah, Imam Haddad menulis seperti ini juga dari hadis. Apa hadisnya? Ada orang-orang nanti yang akan dibanggakan oleh penduduk akhirat. Mereka mempunyai kedudukan, mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yaitu daripada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Nah, siapa mereka? Nah, ini Imam Haddad menceritakan secara panjang. Nah, kemudian sampai di dalam akhir daripada qasidah yang sangat panjang tadi, bukan akhir, pertengahan. Qasidahnya ini kalau kita baca mempunyai arti yang sangat dalam. Ya, wa in rumta an tuhdha biqalbin munawwarin naqiyyin 'anil aghyari fa'kif 'ala dzikri. Pertama, kata Imam Haddad, resepnya yaitu Anda harus membersihkan hatimu daripada penyakit-penyakit hati. Ya, hati kita ini adalah sebagai kontrol utama atau barometer utama di dalam kehidupan kita. Orang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hatinya rusak, hatinya busuk, pasti dia tetap akan hidup dalam keadaan celaka, hidup dalam keadaan tersiksa, hidup dalam keadaan tidak mendapatkan kesenangan sama sekali di dalam kehidupannya. Dikata Imam Haddad mengatakan, bersihkan hatimu dulu. Pertama kali yang paling penting, bersihkan hatimu dulu. Wa in rumta an tuhdha biqalbin munawwarin naqiyyin 'anil aghyari fa'kif 'ala dzikri. Nah, kemudian setelah itu dikatakan baru Anda bersihkanlah, cucilah hatimu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuknya, dengan seluruh perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Anda akan mendapatkan tadi yang telah dijanjikan beberapa hal. Hidup akan mendapatkan kehidupan dalam keadaan tenang. Keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di alam kubur kita menjadi, kuburan kita adalah sebagai raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman surga. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tenang dan disambut oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi lek hati ini bobrok, lek hati ini rusak, apa bisa kita mendapatkan itu semua? Nah, makanya kita ini perlu lebih untuk introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang selalu mengharapkan sesuatu yang sangat tinggi, sedangkan kita ini tidak melakukan hal yang pantas untuk mendapatkan itu semua. Pegawai di toko
kepingin mendapatkan bonus-bonus teko bose, tapi di toko kerjane males. Mlebu toko dolan HP. Terus ana pelanggan pura-pura gak ro. Terus mari ngono moro sambat, bosku mau wedit bosku iki. Gak tau blas lah aku dikei bonus, gak tau blas aku dikei ceperan. Dul, kon niku sadaro. Kon gak dikei ceperan, kon gak dikei segala macam. Kenapa? Karena Anda malas. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hamba-hambanya. Ketika kita itu penuh harapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.